kami hormati terkait dengan penerimaan dana perhitungan pihak ketiga atau PFK. Saat ini telah dibangun yang namanya Treasury Billing System atau TBS untuk menggantikan penyetoran lewat Simponi. Jadi ini TBS ini sebagai sarana penerbitan kode billing dan pengelolaan data penerimaan negara lainnya. Jadi untuk dasar hukumnya adalah seperti kita ketahui bersama sudah ada namanya Per 17 tahun 2021 terkait dengan tata cara pembuatan kode billing penerimaan negara lainnya melalui billing perbendaraan. Bapak Ibu yang kami hormati, TBS ini telah live yaitu dan beroperasi sejak 17 Januari 2022. Secara umum sebenarnya sudah berjalan baik dan lancar Pak Ibu ya, walaupun mungkin di beberapa unit kerja masih perlu pendampingan, masih perlu sosialisasi untuk memahami terkait implementasi TBS ini. Sudah cukup banyak transaksi yang dilakukan melalui TBS ini Pak Ibu ya. Untuk PFK sendiri ini sampai 19 Januari itu sudah ada 1.130 transaksi dengan nominal kurang lebih 63 miliar. Jadi pada kesempatan ini mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang sudah paham, barangkali mungkin nanti untuk lebih memahamkan lagi. Kemudian bagi Bapak Ibu yang barangkali belum, ya mudah-mudahan dengan sosialisasi ini bisa lebih paham lagi terkait implementasi TBS, sehingga nanti pada saat penyetoran terkait PFK tidak ada kendala. Mungkin itu aja dari kami Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih pada BPJS Kesehatan dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam kegiatan pagi hari ini. Dan KPPN senantiasa siap nanti kalau sekiranya ada pertanyaan atau Bapak Ibu ada yang ingin berkonsultasi terkait PFK ini silakan baik lewat WA maupun datang langsung ke KPPN. Nanti ada Mbak Ati di sana atau juga Pak Hudi di seksi bank terkait dengan implementasi TBS khususnya terkait dengan penyetoran dana PFK. Mungkin itu dari kami Mbak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Marno. Sambutan selanjutnya dari perwakilan dari BPJS Kesehatan Cabang Pati yang diwakili oleh Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan kepada Bapak Badrus Zaman. Waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala KPPN Pati, Pak Marno, beserta jajaran, Bapak Ibu yang mewakili dari OPD di wilayah Kabupaten Rembang dan Pati. Terima kasih kami ucapkan kepada KPPN Pati yang sudah berkenan memfasilitasi kegiatan pada pagi hari ini, di mana pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu di OPD mungkin beberapa sudah mencoba ya terkait sistem baru ini ya, terkait Treasury Billing System ya. Kiranya perlu disosialisasikan secara langsung dari KPPN yang menguasai aplikasi ini ya. Sebenarnya izin Pak sebelumnya karena kebetulan pada pagi hari ini pembukaan juga akan dihadiri oleh Pak Dani, Kepala BPJS Cabang Pati, karena beliau ada kegiatan arahan direksi, jadi mendelegasikan ke kami. Tapi tanpa mengurangi dari kegiatan hari ini, ya izin kami mewakili ya Pak dari bidang penagihan dan keuangan. Ya, harapannya nanti setelah kegiatan ini Bapak Ibu di instansi di OPD
sudah memahami ya. Saya yakin kalau awal-awalan masih banyak yang bingung ya, karena sepintas juga tampilannya juga baru ya, dan juga beberapa hal sebenarnya kalau kami lihat sih tidak jauh berbeda ya, hanya mungkin fitur atau tampilannya sedikit agak berubah. Kemudian nanti juga beberapa dari instansi juga sudah mulai mencoba, dan ini kesempatan juga nanti apabila ada kendala-kendala yang mungkin dari Bapak Ibu ditemukan, nanti bisa ditanyakan langsung ke KPP EPN mumpung ada forum hari ini. Saya rasa itu tanpa perlu berpanjang lebar, karena mungkin nanti lebih ke diskusi aja, tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf bagi Bapak Ibu di instansi dan OPD. Selamat mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri, saya kembalikan ke Mbak Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Badru. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi dari KPPN Pati yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Sufaati. Kepada Ibu Sufaati, waktu dan media dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak acaranya. Mbak Alfa ya. Suara saya bisa didengar Mbak? Bisa, suaranya jelas Ibu? Jelas ya. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini, semoga diberi kesehatan ya Bapak Ibu ya. Seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Marno, bahwasannya ada suatu perubahan yang mungkin Bapak Ibu masih belum mendapat informasi atau sudah tapi belum jelas, karena kemarin sebetulnya KPPN telah memberikan sosialisasi juga, namun mungkin belum semuanya mengikuti, sehingga belum sampai informasi ini ke satker-satker OPD ya di daerah. Saya juga tidak menyangka kalau efek dari perubahan ini sangat luar biasa gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sebetulnya apa yang ada di MPN ini hampir sama, hanya mungkin alamatnya yang beda. Jadi untuk Simponi itu ada 2 penerimaan yang bisa digunakan, yaitu PNBP dan penerimaan lainnya. Nah, untuk penerimaan lainnya ini termasuk PFK, yaitu BPJS, Taspen, itu masuk ke billing perbendaraan. Jadi namanya TBS, Treasury Billing System, gitu ya Bapak Ibu. Nah, alamatnya itu ada di mpn.kemenkeu.go.id. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin sudah mengikuti, sudah mengikuti sosialisasi yang kemarin akan paham gitu ya, bahwa kemarin ada 2 cara, yaitu migrasi atau registrasi. Namun Bapak Ibu untuk migrasi ternyata ada kendala teknis aplikasinya. Sebetulnya bisa ketika migrasi itu diubah profil. Jadi Bapak Ibu ketika migrasi ternyata kementerian yang ada di MPN itu beralih ke kementerian masing-masing satker gitu. Padahal untuk setoran PFK, kementerian itu harus diisi Kementerian Bendahara Umum Negara PUN, yaitu Kementerian Kode 999. Jadi Bapak Ibu tidak bisa, karena profil itu tidak bisa diubah, maka dengan sangat terpaksa Bapak Ibu harus melakukan registrasi kembali. Jadi registrasi awal, namun untuk emailnya tidak bisa menggunakan email dari email yang digunakan untuk mendaftar Simponi kemarin. Jadi harus memakai email baru. Bapak Ibu bisa membuat email lagi, misalnya satker sudah punya email dan email itu dipakai untuk Simponi kemarin, Bapak Ibu bisa membuat email lagi atau
email dari bendahara Satker tersebut. Jadi yang penting emailnya bisa dibuka, aktif gitu ya, karena nanti ada aktivasi di email masing-masing yang didaftarkan. Coba saya share untuk sebentar Bapak Ibu, saya share untuk aplikasinya ya. Internet. Saya benar ya. Ya. Sudah lihat Bapak Ibu ya? Ya Mbak, sudah terlihat. Oke. Bapak Ibu, untuk alamat dari TBS ini adalah mpn.kemenkeu.go.id. Sebetulnya di sini ada berbagai menu ya yang bisa diakses. Ada download petunjuk penggunaan, ada tiket HDCPB, migrasi. Migrasi ini karena gagal ya nggak bisa ubah profil. Sebetulnya kalau Satker yang menggunakan aplikasi ini selain untuk PFK itu bisa digunakan, tapi untuk PFK harus mengganti profil karena kementeriannya harus sesuai dengan ketentuannya itu BUN, maka Bapak Ibu harus registrasi dulu. Nah, registrasi ini menggunakan email, Bapak Ibu bisa ketikkan email di sini, nama email gitu ya. Contoh misalnya KPPN Pati @gmail.com gitu ya Bapak Ibu. Kemudian passwordnya, maaf. Kita klik registrasi dulu. Kita klik registrasi untuk melakukan pendaftaran baru. Di tipe pengguna ini, Bapak Ibu bisa memilih kode kementerian. Diklik kementeriannya, kemudian emailnya ini email dari user Bapak Ibu nanti. Bisa email Satker atau email pribadi. Contoh ini ya. Nah, untuk username itu adalah username dari portal ini. Jadi Bapak Ibu bisa membuat username ini nama Satkernya, misalnya KPPN Pati gitu ya untuk KPPN Pati. Untuk Satker lain mungkin bisa disesuaikan atau nama yang dikenal Bapak Ibu. Terserah, ini tidak ngaruh ke billingnya. Dilanjutkan dengan password. Password ini harus berisi 8 karakter. Yaitu minimal 1 huruf kecil, huruf besar, ada angkanya, dan ada 1 spesial karakter. Seperti tanda tanya, tanda seru, strik, dan sebagainya yang Bapak Ibu kendaki ya. Jadi ini password dibuat sendiri, ditentukan sendiri, minimal berisi 8 karakter yang memuat 1 huruf kecil, besar, 1 angka, dan spesial karakter. Kemudian confirm ini ditulis sama dengan password yang ditentukan. Nama wajib bayar ini, Bapak Ibu, bisa ditulis bendahara Satkernya. Jadi bisa ditulis bendahara. Ini mungkin contohnya. Kenapa harus ditulis nama Satker, Bapak Ibu? Karena nanti di BPN-nya
itu yang akan tercantum itu adalah nama wajib bayar. Jika diisi nama orang, nanti tidak kelihatan dari instansi mana gitu ya, untuk membuktikan bahwa pembayaran itu dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Kemudian dilanjut NPWP, bisa diisi NPWP Satker, pasti seluruh Satker sudah ada NPWP-nya, bisa ditulis. Kemudian NIP-nya diisi NIP dari bendaranya. Jadi bisa dituliskan NIP bendaranya atau wajib setornya. Kemudian alamat, diisi alamat Satkernya. Provinsi tinggal milih Jawa Tengah, kemudian kabupaten bisa milih sesuai lokasi. Kalau Rembang, kalau Pati gitu Bapak Ibu. Kemudian nomor telepon diisi nomor telepon kantor. Nomor HP diisi nomor telepon, nomor HP pengguna bendara itu ya, yang tadi. Wajib setornya. Nah, untuk kementeriannya Bapak Ibu pilih yang (999) Bendahara Umum Negara. Kemudian unitnya Bapak Ibu bisa pilih yang terakhir, pengelolaan transaksi khusus. Kemudian satkernya diisi satker yang pertama 440780. Nah, ini wajib Bapak Ibu. Jadi untuk setoran PFK, kementerian wajib diisi seperti ini. Nggak bisa pakai kementerian masing-masing. Khusus setoran PFK. Setelah diisi lengkap, jangan lupa emailnya harus email yang aktif, kemudian tadi passwordnya harus sesuai ketentuan. Nanti diklik daftar Bapak Ibu. Nah, setelah klik daftar, Bapak Ibu nanti akan mendapat notifikasi email, di inbox-nya nanti dibuka. Di inbox-nya dibuka, nanti ada klik aktivasi Bapak Ibu. Jadi ada nanti masukkan password-nya sekali lagi, kemudian klik aktivasi gitu. Setelah aktivasi selesai, dinyatakan berhasil, Bapak Ibu baru bisa login menggunakan email dan password yang tadi didaftarkan. Kemudian untuk membuat billing itu sama saja dengan yang Simponi. Jadi tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya alamatnya aja Bapak Ibu. Akunnya tetap sama. Kita nulis jenis setoran apa, kemudian di bawahnya klik baris, kemudian klik wajib bayarnya adalah bendahara satker tersebut, kemudian ngisi ini ya, kabupaten, provinsi, kemudian bulan bayar gitu aja. Sama, tidak ada bedanya. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Nah, nanti ketika tahun depan ya, sebetulnya di MPN ini ada dua cara pembuatan billing, yaitu secara manual dan otomatis. Tahun ini masih diperkenankan manual, yaitu gelondongan memasukkan angka, yaitu angka berapa yang disetor. Nanti untuk tahun depan, mulai Februari 2023, Bapak Ibu harus mengentry data. Jadi nanti ada menu unggah data. Kalau Bapak Ibu sudah pernah membuka, yaitu ada entry data ini berisi data-data pegawai yang dibayarkan. Jadi nanti akan terbentuk billing secara otomatis ketika Bapak Ibu menginput data tersebut, mengunggah data tersebut. Nah, nanti bisa dibaca di portal tadi, yang di bawah itu ada tutorial ya, manual penggunaan itu ada. Nanti bisa dipelajari. Sementara untuk tahun ini setahun ini masih bisa menggunakan yang cara manual. Gitu Bapak Ibu. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi yang kemarin sudah membuat, tapi ada kendala.
Oh, ada permohonan ini, Bu. Mohon pelan-pelan. Tadi kecepatannya Bapak Ibu. Atau mau nge-share PowerPoint-nya atau enggak ya, Bu? Atau Nggak usah, Mbak. baik. Tapi Atau mungkin perlu juga ya teori ya. ya atau mungkin mau dicoba untuk setelah login dan pembuatan billingnya Billing ya. waktu menu loginnya. Siap-siap, Mbak. Ini saya coba masuk untuk user BPKD ya, Bapak Ibu ya. Contoh ya. Atau dari pendaftaran tadi ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Gimana Mbak Alfa? Ada yang masih nanya yang pendaftaran enggak? Monggo Bapak Ibu kalau seumpama mau ada yang ditanyakan tentang pendaftaran pertama tadi bisa langsung open mic atau raise hand. Mungkin dilanjut dulu aja, Bu Ati. Ya. Misalnya kalau disuruh nanya kayak gini nggak mau Mbak. Tapi kalau sudah selesai baru berutuk ini Mbak. Berarti nanti di-share saja ya Bu untuk kontak personnya. Ibu, maaf dari Puskesmas Batangan. Bisa nanya untuk tadi pendaftaran awalnya, Bu? Iya. Soalnya tadi username-nya juga ketinggalan, terus bagaimana pengisiannya kurang jelas. Oh gitu. Putus-putus soalnya suaranya. J. Siap. Saya ulang lagi ya Mbak ya. Ya. Untuk pendaftaran, tipe pengguna ini menggunakan kementerian. Jadi dipilih yang kedua, kementerian. Dicatat Mbak ya. Iya Ibu. Nah, nanti ada manualnya, nanti bisa di room chat ya Mbak Alfa nggih. Baik Mbak, nanti materinya saya share saja nggih. Ya. Untuk email itu email Satker Mbak. Jadi nanti diisi email Satker masing-masing. Kalau email Satkernya sudah dipakai untuk pendaftaran Simponi, maka tidak akan bisa digunakan untuk mendaftar MPN ini. Jadi harus email lain. Bapak Ibu bisa membuat email baru untuk Satkernya atau memakai email pribadi dari bendaranya. Monggo, nggak apa-apa. Hanya untuk aktivasi aja. Emailnya wis tahu daftar Simponi ke iso Ya, kemudian username-nya ini bisa dipilih, ditentukan username untuk MPN ini Bapak Ibu menentukan sendiri. Kalau saya sarankan dari dari nama satkernya masing-masing aja biar mudah diingat. Kemudian password-nya itu harus ini password yang ditentukan sendiri nanti untuk login ke MPN Now ini minimal 8 karakter berisikan 1 huruf kecil, 1 huruf besar minimal ya, ada angkanya, dan ada spesial karakternya, bisa asterik, pagar, atau yang lain, monggo. Dicatat, supaya nggak lupa. Kemudian nama wajib bayarnya, ini nama bendahara satkernya, bendahara satker apa gitu, contoh, bendahara Puskesmas Pati Kidul gitu ya Bapak Ibu. Puskesmas Pati 2 mungkin kayak gitu. NPWP-nya diisi NPWP Satker, NPWP Puskesmas itu sendiri, NPWP Satker Bapak Ibu masing-masing.
NIP-nya ini diisi NIP dari bendaharanya. Kemudian alamat diisi alamat satker, alamat puskesmas itu mana. Provinsi dipilih sesuai ya Jawa Tengah, kemudian kabupaten dipilih sesuai lokasi masing-masing. Kalau Pati-Pati, Rembang-Rembang. Nomor telepon diisi nomor telepon masing-masing kantor, kemudian nomor HP, nomor HP-nya bendara yang wajib setor tadi. Kemudian kementerian lembaga diisi kode 999. Bendara umum negara. Unitnya diisi 99. Pengelolaan transaksi khusus. Kemudian satkernya diisi 440780. Dipilih ya, dipilih jangan diisi. Setelah diisi semuanya lengkap, baru klik daftar. Nanti Bapak Ibu saya persilakan untuk membuka notifikasi di email masing-masing yang didaftarkan tadi. Di inbox-nya itu ada dari billing system ini. Nanti lakukan aktivasi sampai selesai, baru Bapak Ibu bisa login menggunakan user password yang didaftarkan tadi. Itu Bapak Ibu, jelas nggih, Mbak? Tadi yang nanya. Nggih, Ibu, sampun. Terima kasih. Ya. Ini coba saya buka untuk membuat billingnya. Saya nggak punya user, ini harus pinjem. Atau siapa yang mau dipakai usernya? Bapak Ibu bisa langsung mencoba membuka MPN, bisa lakukan pendaftaran sekarang juga, nanti kalau ada kendala bisa nanya. Jadi jangan nunggu nanti selesai, silakan sekarang dibuka mpn.kemenkeu.go.id sambil mendengarkan saya, sambil membuka. Jadi tahu, oh ini MPN-nya seperti itu. Berarti yang lain nih Pak. Dibuka. Sepertinya ini ada kendala, Mbak Alfa, nggak bisa dibuka ini. Mungkin untuk registrasinya masih ada yang ditanyakan atau tidak, Bapak Ibu? Tanya Bu, Ya. dari Puskesmas Vedari Jatsa 2. Ya. Kemarin tanggal 20 kan saya sudah migrasi dengan bimbingan dari Bu Alpa. Tanggal 20 sudah membuat billing dan sudah bisa saya bayarkan untuk 1% dan 4%. Berarti saya sudah tidak usah registrasi lagi ya Bu, itu berarti MPN saya sudah bisa ya? Ya, sukses berarti Bu. Kalau kementeriannya dilihat sudah Kementerian PUN, itu berarti sudah sukses migrasinya. Ya, terima kasih Bu. Nggak usah registrasi lagi. Yeah. Berarti migrasi kemarin ada yang sukses juga Bapak Ibu. Jadi kalau melakukan migrasi, usernya tetap emailnya yang dipakai sama, passwordnya mungkin yang di reset ya. Nanti dicek dulu kementeriannya benar nggak 999 gitu ya. Kemarin beberapa kasus masuk ke kementerian masing-masing sehingga menu PFK itu nggak ada. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi tentang registrasi? Mbak Alfa, mungkin saya bisa di WA akan salah satu Sementara user, Mbak. Tanya Bu, Oh Oh, iya, nggih. nah, dari Dinas Ketahanan Pangan. Siap, nggih. Kemarin sudah masuk untuk NIP-nya bendara kan saya masukkan, tapi pada waktu pembayaran di bank itu yang keluar kok nama bendaharanya ya, bukan nama bendahara Dinas Ketahanan Pangan, tapi Ya. nama bendaharanya itu.
Kemarin sudah sempat saya tanyakan ke teman saya di KBPN, Bu. Ya, Mbak, gini, itu jenengan masuk ke profil, nanti menu setting itu diubah, Mbak, nama penyetornya. Diubah nama satker, bendara satker apa gitu. Oh gitu. Tapi Ya. kemarin sudah saya bayar, Bu. Gimana itu? Bisa ya? Nggak apa-apa sih. atau gimana? Datanya tetap data satker tersebut karena sudah ada. Ini kemarin kan NIP-nya saya hilangi. Itu bisa, Bu, keluar. Yang 4% saya pakai NIP-nya yang nggak ada. NIP-nya saya hilangi, terus keluar nama bendahara dinas. Nggak nama orangnya, gitu. Yang 1% sudah terlanjur saya bayar, tapi keluar nama bendaharanya. Oh, gitu. Iya. Gimana, Bu? Ya, coba aja, Mbak. Mungkin itu ngikut ke bawah ya, yang di wajib setor di detail pembayaran itu kan ada ngisi wajib bayar ya, itu diisi bendara mungkin ya. Kemarin Diisi bendara apa orang, Mbak? kemarin tuh diisi nama bendahara, terus NIP-nya diisi NIP-nya, tapi pada waktu kita store ke bank kok keluar munculnya nama bendaharanya ya, Bu? Iya, karena nama wajib setornya itu nama orang. Kemarin saya juga Gitu. karena ada NIP, saya kira itu nama wajib bayar itu nama bendahara, Mbak. Tapi ternyata setelah saya tanyakan di pusat, untuk supaya bukti bayarnya itu nanti ada keterangan dinasnya, ada keterangan satkernya, itu dikasih nama bendahara satker apa gitu. Jadi untuk yang sudah terlanjur nama orang, silakan diubah di profil, wajib bayar itu diganti di menu setting. Nanti setelah diubah disimpan. Nanti coba buat billing. Oke, Bu. Ya, terima kasih, nanti saya coba. Terima kasih, Bu. Iya, Mbak, sama-sama. Dari Bapak Ibu perwakilan mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu, kalau mau nanya sekarang berarti membantu teman yang lain untuk tahu gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanya sendiri ke saya, nanti yang tahu Bapak Ibu aja. Baik, silakan Mbak Apriani dari Puskesmas Gunung Ungkal. Ya, ini kita buka untuk MPN Kemenkeu.go.id, sementara belum bisa. Nanti misalkan kita langsung ke menu, tidak membuat akun baru, tapi untuk migrasi pengguna Simponi gitu langsung bisa deh. Yang untuk poin terbawah ini loh, Mbak. Sebelum pendaftaran nanti bisa enggak ya? Bisa, Mbak. Coba lakukan migrasi, nanti ikuti prosesnya. Ada masukkan email ya. Jadi email yang dulu dipakai untuk daftar Simponi. Jadi untuk melakukan migrasi itu harus tahu emailnya yang dipakai daftar itu apa gitu. Iya. Bisa dimasukkan, nanti lakukan migrasi, terus seterusnya ada petunjuknya, Mbak. Tinggal ikuti aja. Nanti setelah selesai migrasi, tolong dicek kementeriannya itu sudah 999 apa belum gitu ya, Mbak ya. Terima kasih. Coba sekarang aja, Mbak. Iya. Ibu Ati, boleh saya menambahkan pertanyaan untuk Ibu Ati, karena kemarin kan saya sempat membantu dari beberapa satker untuk migrasi ke aplikasi MPN. Di situ untuk email dan juga usernya itu sudah sama dengan di aplikasi Simponi waktu registrasi Simponi, tetapi pada saat kita klik kirim link, itu ada warning-nya kalau alamat email belum registrasi. Kemarin ada beberapa sih, ada sekitar 3 satker yang seperti itu. Kemungkinan itu kenapa ya, Mbak ya? Alamat email belum registrasi, bukannya malah sudah ya, Mbak? Iya, maksudnya di Simponinya itu kan udah, itu alamat email yang biasa digunakan untuk buat billing lewat
Simponi, tetapi saat melakukan migrasi ada warning seperti itu. Nah, kemarin kita coba ada 3 satker yang kita coba tapi warningnya seperti itu. Akhirnya kemarin kita sarankan untuk registrasi ulang kembali atau mungkin ada kendala apa ya kalau keluarnya seperti itu. Kemarin sih pengalaman kalau emailnya sudah pernah dipakai itu nggak akan bisa. Tapi kemarin juga ada yang mendaftar dengan email baru, gagal Mbak, jadi already access gitu ya. Seperti sudah terdaftar, padahal itu belum gitu ya. Mungkin dia sudah daftar pakai email itu, tapi nggak ada email masuk. Mungkin kendala di emailnya atau yang lain gitu ya, mungkin ya. Setelah saya buat email baru ternyata bisa gitu, sukses. Jadi kalau memang migrasi ada kesulitan langsung registrasi aja untuk efisiensi, nggak perlu migrasi. Gitu. Karena migrasi pun belum tentu nanti kementeriannya itu Kementerian 99, Mbak. Dan karena profil itu belum bisa diubah, jadi terpaksa tetap harus registrasi lagi. Berarti walaupun saat registrasi di Simponinya kementeriannya sudah Bendahara Umum Negara, nanti kalau seumpama bisa berhasil migrasi belum tentu itu juga kementeriannya Bendahara Umum Negara itu juga ya. Iya. Kemarin yang beberapa yang kasus itu ya, itu masuknya ke kementerian masing-masing. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu, Mbak. Nah, setelah saya buka, saya ubah profil, ternyata menu profil yang setting untuk kementerian itu mati. Hanya wajib bayarnya aja yang bisa diedit. Yang untuk kementeriannya nggak bisa dipilih lagi. Jadi terpaksa harus registrasi lagi. Memang lebih efisiennya registrasi aja lagi. Soalnya yang dari Simponi itu ngikutnya pun kan hanya historik ya. Kalau sudah terbayar kemarin, sudah didokumentasikan dengan baik kan nggak perlu itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ati. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi Bu Ati untuk prakteknya untuk linknya belum bisa diakses ya Bu? Nggak bisa Mbak, nggak bisa login ini tadi. Oh iya, baik. Tapi sama ya Bapak Ibu. Jadi untuk pembuatan billing tidak ada bedanya. Pilih pembuatan billing, kemudian di situ ada Treasury Billing System, sistem billing perbendaraan gitu ya. Dipilih, kemudian pembuatan billing sama. Nanti di belakang ada pilihan setoran PFK, kemudian ngisi keterangan, diisi keterangan pembayaran bulan apa, seperti itu. Kemudian detail pembayaran, ngisi wajib bayar itu bendara tadi, bendara satker apa gitu. Kemudian dilanjutkan dengan akunnya masih sama, jangan diubah-ubah seperti yang kemarin ngisi di Simponi. Perlu diperhatikan lagi kalau sudah ngisi itu mohon dicek lagi, jangan sampai nanti setelah dibayar baru nyadar, oh ini akunnya salah, nanti koreksi, buang-buang waktu dan tenaga Bapak Ibu ya. Jadi luangkan waktu sedikit untuk mengecek kembali akunnya apakah sudah betul, gitu ya, baru dibayarkan. Setelah dicetak, dilihat. Jangan sampai Bapak Ibu sudah bayar, baru nyadar kalau akunnya keklik yang beda gitu. Baik, untuk materi yang pada pagi hari ini karena linknya MPN atau Treasury Billing System-nya belum dapat diakses, di chatbox telah kami share materi sosialisasi pada hari ini. Nanti mungkin bisa dicoba kalau linknya sudah bisa diakses, seperti itu. Ada yang nanya nih Mbak? Ya, di chatbox ada yang bertanya, izin bertanya Bu, kemarin ada satker yang input kode akunnya tidak sesuai. Langkahnya betul ke KPPN untuk pembetulannya, berkas syarat apa saja dan SLA-nya berapa lama? Silahkan Bu Ati. Untuk yang sudah billing, yang sudah dibayar, pembetulannya memang harus melalui koreksi penerimaan. Dan koreksi penerimaan ini sebetulnya tidak ke KPPN Bapak Ibu, tapi langsung ke KPPN Penerimaan Jakarta. Jadi kami hanya meneruskan. Jadi kalau di sana padat koreksi gitu ya, mungkin bisa
beberapa hari, nggak bisa langsung jadi karena kami tidak membetulkan sendiri, gitu ya Bu ya. Untuk koreksi itu ada formnya, nanti bisa diminta di KPPN atau bisa di Mbak Alpa, nanti saya share. Kemudian billingnya, ya, ada surat per 16, kemudian ini lampirannya, kemudian billingnya, fotokopi billingnya sama fotokopi bukti terimanya, bukti penerimaannya. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk billing yang belum dibayar, itu enggak perlu dikoreksi. Jadi Bapak Ibu bisa membuat billing lagi. Nanti billing yang salah tadi akan hangus setelah 7 hari. Bapak Ibu bisa menggunakan billing yang baru yang sudah benar. Jadi untuk koreksi itu dilakukan jika billing tersebut telah dibayarkan di bank. Sudah dapat NTPN, gitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Ati. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan? Ini di chatbox ada yang bertanya lagi. Sudah mencoba untuk registrasi dan email aktivasi sudah saya klik dan saya coba buka masih belum bisa. Aktivasinya berapa lama dari kliknya tersebut? Iya Mbak, ini mungkin terkait dengan login nggak bisa tadi ya. Untuk aktivasi kan ngelink ke MPN ya. Jadi mungkin bisa dicoba nanti Bapak Ibu dari Puskesmas Kayen beberapa saat lagi gitu ya, mungkin siang nanti bisa dicoba aktivasi kembali. Karena ini tadi saya buka juga error gitu ya, mungkin nanti akan dibuka sudah nggak error lagi gitu Bapak Ibu ya. Dicoba lagi. Ya. Selanjutnya dari RSUD Kayen. Kemarin sudah coba buat ID billing, tetapi kalau pas disimpan keluarnya salah. Ini berarti yang saya konsultasikan kemarin. Nah ini sejak 2 hari yang lalu ada RSUD Kayen ini sudah mencoba untuk input billing, tetapi saat diklik simpan keluarnya seperti itu. Ya, ini jawabannya sama Mbak. Ini mungkin karena nggak bisa ini ya. Ini untuk login aja nggak bisa gitu. Kemarin saya tanyakan di kantor pusat sampai sekarang belum ada jawabannya. Jadi mungkin masih ada maintenance atau gimana ya. Tapi kok belum ada jawabannya gitu. Bisa nanti dicoba lagi Mbak dari RSUD Kayen, mungkin bisa sore atau mungkin ya bisa diulang lagi. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi dari Bapak Ibu Satuan Kerja dari Rembang atau Pati? Atau kalau tidak, saya mau menambahkan pertanyaan lagi nih Bu Ati. Oke, Mbak. Ya gini, kemarin ada salah satu puskesmas yang membuat billing. Nah, itu kan kalau memang salah kan tidak perlu dilakukan pembayaran, tapi bisa buat ID billing lagi. Nah, itu maksimal berapa kali ID billing yang bisa dibuat sehari kalau ada terjadi kesalahan? Seumpama ternyata sudah 2 kali buat ID billing, ternyata masih salah terus. Nah, itu bisa maksimal berapa kali untuk dibuatkan ID billing? Seperti itu, Bu. Kayaknya nggak ada ketentuan sih Mbak. Oh, nggak ada Coba aja, kayaknya nggak ada batasnya itu. Oh, Tapi ya. akan jadi data sampah gitu ya. Jadi upayakan ya yang semaksimal mungkin lah buatnya ya, supaya nggak ada kesalahan gitu. Baik, terima kasih Mbak Ati. Untuk Bapak Ibu yang lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Kemarin kita mencoba membuat tagihan BPJS, tapi kode akun yang digunakan tidak ada pilihan. Gimana solusinya? Bapak dari Dinporapar ya, ini coba dicek di profil Bapak. Jadi kementeriannya itu bukan 999 itu. Nah betul itu dijawab RSUD itu. Jadi untuk kementerian pastikan sudah 999, unit eselonnya 99, kemudian satkernya 440780. Jadi kalau belum, pastikan Bapak melakukan registrasi ulang karena tidak bisa mengubah kode kementerian. Itu Bapak ya dari Dinporapar.
Baik, Bu. Oke. Apakah migrasi pengguna Simponi bisa dilakukan? Bisa. Bisa Bapak Ibu dari Setwan Padi bisa dicoba untuk migrasi supaya nanti akan mendapat historinya ya. Mungkin bisa ngikut ke MPN, tapi pastikan setelah migrasi nanti kementeriannya kementerian yang ditentukan yaitu 99, unit eselon 99, satkernya 440780. Jadi kalau tidak kementerian itu, misalnya kementerian sesuai satkernya, misalnya dalam negeri itu nggak akan muncul menu PFK. Jadi terpaksa Bapak Ibu harus registrasi ulang. Itu Bapak ya dari Setwan Padi. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Bu Menambahkan Ati lagi, ya, Bu. ada kontak person yang mungkin bisa dihubungi apabila nanti kan ini aplikasinya belum bisa diakses. Nah, Ya, Pak. kalau nanti seumpama ada yang sudah mengakses dan ternyata masih ada kesulitan, nanti bisa menghubungi dari KPPN-nya. Mungkin bisa di-share di chat box-nya, Ibu. Baik, Bapak Ibu, Ibu Ati sudah share kontak person. Nanti kalau ada kendala saat melakukan migrasi atau melakukan registrasi ataupun pembuatan ID billing, bisa konfirmasi ke Ibu Sufaati di nomor yang sudah disampaikan di chat box seperti itu. Mungkin sekarang bisa dicoba, Mbak. Mungkin ya kalau sudah bisa login gitu ya. Ada yang sudah nyoba belum ya? Untuk migrasi mungkin. Migrasi harus dipastikan email yang dipakai itu email yang digunakan untuk mendaftar Simponi. Jadi harus ingat email dulu yang untuk daftar Simponi apa, passwordnya apa, supaya nanti bisa dibuka untuk reset password. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk kegiatan sosialisasi pada hari ini akan kita akhiri saja. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari sosialisasi pada hari ini, apabila ada kendala dan lupa untuk alamat email waktu registrasi aplikasi Simponi, bisa memilih menu registrasi ulang kembali. Dan yang perlu diingat, untuk pemilihan kementeriannya, itu yang dipilih adalah dengan kode 999, unit eselonnya 1, dan satuan kerjanya kodenya 440780. Ya. Ya, baik. Nanti apabila masih ada kesulitan bisa menghubungi ke Ibu Ati, atau kalau mungkin bisa ke saya juga, nanti bisa saya bantu untuk sampaikan ke Ibu Ati, seperti itu. Baik, demikian kegiatan sosialisasi pembuatan billing non-anggaran melalui sistem billing perbendaharaan atau treasury billing system. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri kegiatan ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih. Matur nuwun Pak Marno, Bu Ati, Bapak Ibu. Nanti bisa dicoba lagi.